Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Narasi Gaib, tempat di mana kisah-kisah menyeramkan hidup kembali. Pernahkah kamu mendengarkan lagu yang membuat bulu kudukmu berdiri? Sebuah lagu yang terdengar begitu sedih, namun menyimpan kutukan, mematikan di balik liriknya. Lagu ini dulu sempat viral, berjudul Tinggal Kenangan. Banyak yang tak tahu kalau sebenarnya lagu itu menyimpan kisah kelam dari dunia gaib. Cerita ini bukan sekadar kisah, ini adalah peringatan. Jangan pernah dengarkan lagu itu sampai bait terakhir, karena bisa jadi kamu yang akan menjadi kenangan berikutnya. Suara hujan menimpa genteng seng malam itu terdengar, seperti detak jantung yang berdegup cemas. Dinda menatap kamar kos barunya, sempit, lembab, dan berbau apek. Tapi dengan uang bulanan yang pas-pasan, kamar kos di pinggiran kota kecil itu adalah satu-satunya pilihan. Ia baru pindah sore tadi. Pemilik kos hanya menyerahkan kunci tanpa basa-basi, lalu pergi tergesa. Kamar itu terlihat kosong, tapi ada satu benda yang tak ia duga masih tertinggal. Meja rias tua dengan 3 laci kecil. Dinda mulai merapikan barang-barangnya saat malam tiba. Saat mencoba membuka salah satu laci meja rias itu, ia menemukan benda aneh yang terasa tidak pada tempatnya. Sebuah kaset pita berdebu dengan label pudar bertuliskan tangan, "Gabi, tinggal kenangan." Dinda tersenyum kecil. Kaset jadul, gumamnya. Ia nyaris membuangnya, tapi entah kenapa, ada sesuatu dalam tulisan tangan itu yang membuatnya penasaran. Di pojok ruangan, ia juga menemukan sebuah radio tua dengan slot kaset yang masih menyala. Seketika, rasa ingin tahu mengalahkan akal sehat. Ia memasukkan kaset ke dalam radio. Suara mendesis muncul sejenak, lalu lagu mulai diputar. Melodi lembut dan vokal perempuan menyanyikan lirik tentang kehilangan, perpisahan, dan penyesalan. Lagu itu menyentuh hati Dinda, seperti membawa kenangan yang entah milik siapa, tapi terasa begitu akrab. Namun ketika lagu mencapai bagian ref, lampu kamar tiba-tiba berkedip. Suara dari radio mendadak mengerang seperti distorsi, dan lagu berhenti mendadak, digantikan oleh suara tangisan lirih. Tangisan itu tak berasal dari radio. Dinda menoleh ke arah lemari tua di sudut kamar. Tangisan itu datang dari dalam sana. Pelan-pelan, ia mendekat. Gagang lemari bergetar pelan seolah ada sesuatu yang bergerak di baliknya. Ia nyaris menyentuh pintu saat tok tok tok. Pintu depan kamar diketuk keras. Dinda tersentak, mundur dengan jantung berdegup kencang. Ia berlari ke pintu dan membukanya cepat-cepat. Tidak ada siapapun di sana. Dinda memandang ke lorong gelap kos-kosan itu. Sunyi, hujan masih turun deras. Ia kembali masuk ke kamar sambil gemetar. Tapi saat ia menoleh ke arah lemari, lemarinya terbuka sedikit, dan di dalamnya tergantung gaun putih yang tidak pernah ia bawa. Dinda mematung. Gaun putih itu tergantung tenang dalam lemari yang sebelumnya kosong. Bahannya tipis, sedikit menguning dimakan usia, dan bagian kerahnya robek, seperti pernah ditarik dengan kasar. Di bawahnya, lantai kayu terlihat basah, seolah seseorang yang masih meneteskan air hujan baru saja berdiri di sana. Jantung Dinda berdegup cepat. Dia menutup lemari perlahan, lalu mundur ke tempat tidur, memeluk lututnya sendiri. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin itu milik penghuni lama. Mungkin tadi ia tak melihat dengan jelas. Tapi suara tangisan tadi, Dinda menyalakan lampu kamar yang sempat berkedip. Cahaya remang dari bohlam tua itu justru membuat bayangan di dinding lebih panjang dan mencekam. Radio di sudut ruangan kini diam, tapi kaset masih di dalam. Ia ingin secabitnya, tapi kakinya tak mau bergerak. Tiba-tiba, radio menyala sendiri. Tanpa disentuh, lagu Tinggal Kenangan kembali terdengar. Tapi kali ini lebih lambat, seperti diputar dalam kecepatan rendah. Vokal perempuan itu berubah menjadi serak dan berat. Dan di antara bait-bait lagu, suara tangis itu muncul lagi. Kini diselingi bisikan, "Mom, jangan, dengarkan." Dinda bangkit panik dan segera mematikan radio. Ia mencabut kaset dan melemparkannya ke lantai, lalu menendang radio tua itu hingga terbalik. Tapi saat itu pula, pintu lemari terbuka sendiri, dan dari dalamnya keluar bau tanah basah dan bunga melati yang menyengat. Sesuatu membuat Dinda menoleh. Cermin kecil di meja rias kini memantulkan sesuatu yang tidak ia lihat langsung.
Sosok gadis berambut panjang dengan gaun putih berdiri tepat di belakangnya. Matanya hitam legam, air mengalir dari rambutnya, membasahi lantai. Dinda menjerit dan berbalik. Tak ada siapa pun. Ia lari keluar kamar, menuruni lorong kos dengan napas terengah-engah. Tapi semua kamar tampak kosong dan gelap. Pemilik kos tidak terlihat, bahkan jalan keluar dari gang pun seperti menghilang. Dinda kembali ke kamar karena tak tahu harus kemana. Saat ia membuka pintu, kaset itu sudah kembali ke dalam radio, seolah tak pernah disentuh. Dan di cermin, kali ini ada goresan tulisan dengan huruf merah. 7 hari. Pagi hari datang tanpa disambut ceria. Mata Dinda sembab karena tidak tidur semalaman. Ia hanya duduk menatap kaset itu, yang entah kenapa selalu kembali ke posisi semula, seolah ada tangan tak terlihat yang menolak ia membuangnya. Tulisan di cermin pun masih ada. 7 hari. Kini tersisa 6 hari. Setelah mandi dan memaksakan diri sarapan sedikit, Dinda nekat menghampiri rumah pemilik kos yang letaknya di seberang gang. Seorang wanita tua membukakan pintu, dan setelah Dinda menjelaskan dirinya sebagai penghuni baru, wanita itu mengangguk dengan sorot mata aneh. Kamar paling pojok ya, katanya pelan, hampir seperti bisikan. Sudah lama tak ada yang berani menempati kamar itu setelah kejadian Gabi. Gabi? Dinda langsung terpaku. Siapa itu, Bu? Wanita tua itu menghela napas. Anak kos di kamar kamu. Sekitar 2 tahun lalu. Gadis pendiam, penyendiri. Katanya suka menyanyi. Tapi tak pernah ada yang benar-benar dengar suaranya. Dinda merinding. Nama di kaset itu sama. Apa yang terjadi dengannya? Tanya Dinda hati-hati. Wanita itu menunduk, lalu menatap Dinda dalam-dalam. Dia menghilang, begitu saja. Suatu malam tetangga dengar suara menyanyi dari kamarnya, lagu yang sedih. Tapi pagi harinya, dia tak ada. Kamarnya kosong, tak ada jejak. Lalu, lagu itu? Entah. Tapi setelah Gabi hilang, beberapa penghuni yang menempati kamar itu mendengar lagu yang sama. Mereka merasa dia belum pergi. Kaset itu selalu kembali. Bahkan kalau dibuang, dikubur, atau dibakar. Suaranya gemetar saat mengatakan kalimat terakhir. Dinda merasa perutnya mual. Semakin ia dengar, semakin kuat rasa bahwa dirinya tidak sekadar menempati kamar kosong. Ia menempati jejak terakhir seseorang yang belum selesai di dunia ini. Kenapa ibu tak tutup saja kamarnya? Saya pernah coba, tapi selalu ada orang yang datang seperti kamu, mengira itu hanya kamar biasa. Dinda berpamitan, lalu berjalan pulang dengan langkah berat. Di tengah jalan, ia mampir ke warnet dan mencoba mencari nama Gabi di media sosial atau berita lama. Yang mengejutkan, ia menemukan blog usang milik seseorang bernama Gabi Rindu 92. Di sana hanya ada satu postingan, ditulis seminggu sebelum hilangnya sang gadis. Jika aku pergi, semoga lagu ini tinggal sebagai kenangan. Karena dia telah pergi lebih dulu, dan aku ingin menyusulnya lewat suara. Hari keempat sejak Dinda pindah ke kamar itu. Setiap malam, lagu itu kembali diputar meski ia tak pernah menyalakan radio. Dan setiap kali ref mengalun, suara tangis menyusup di balik melodi, seperti ada 2 suara bersatu. Satu dari dunia ini, satu lagi dari tempat yang lebih kelam. Malam ini, Dinda duduk di depan radio, memandangi kaset dengan tangan gemetar. Ia memberanikan diri untuk mendengarkannya sampai selesai. Saat kaset diputar, suara lembut Gabi kembali mengisi ruangan. Liriknya terdengar seperti doa putus asa. Biarlah aku yang pergi lebih dulu, agar tak kau rasa luka yang kubawa. Di bagian akhir lagu, muncul jeda panjang. Lalu, muncul suara Gabi. Bukan dalam bentuk nyanyian, melainkan rekaman suara seperti curhat pribadi. Aku tahu, dia tak akan pernah kembali. Tapi lagu ini akan membuatnya tetap hidup, walau hanya tinggal kenangan. Tiba-tiba, Dinda merasa merinding seluruh tubuhnya. Suara berikutnya bukan lagi suara Gabi, tapi bisikan dari sesuatu yang lebih dalam dan gelap. Kau, yang berikutnya. Radio langsung meledak dengan suara berdesing dan asap tipis. Lampu kamar padam, dan dalam kegelapan, cermin meja rias kembali menunjukkan pantulan wajah gadis bergaun putih. Tapi kali ini, wajah itu rusak. Sebagian pipinya bolong, matanya hitam penuh darah, dan dari mulutnya mengalir air hitam pekat. Dinda menjerit,
tapi tidak ada suara keluar dari mulutnya, seolah suara pun ikut dicuri oleh lagu itu. Keesokan paginya Dinda kembali ke warnet. Ia menyewa waktu lebih lama dan mencoba menelusuri lebih dalam tentang lagu Tinggal Kenangan. Lagu itu tak pernah resmi dirilis. Tidak ada data label rekaman, tidak ada penyanyi dengan nama lengkap Gabi yang pernah mengaku menyanyikannya. Namun di sebuah forum musik underground tahun 2006, Dinda menemukan komentar seorang pengguna anonim yang menulis, lagu ini dikirimkan ke radio lokal oleh seseorang yang bunuh diri seminggu kemudian. Penyanyi aslinya tidak pernah ditemukan, tapi konon siapapun yang mendengar lagu ini hingga akhir akan didatangi oleh suara aslinya. Jantung Dinda berdegup keras. Ia sudah mendengarnya sampai akhir, dan di cermin kamarnya malam itu tulisan merah muncul kembali. Tinggal 3 hari. Hari kelima, langit mendung sejak pagi, dan suasana di sekitar kos makin suram. Seakan alam pun ikut menyadari bahwa sesuatu yang buruk sedang mendekat. Dinda tidak lagi merasa sendirian di kamar itu. Bahkan saat siang, udara di dalam terasa dingin dan lembab, seperti dinding-dinding menyerap sesuatu dari dunia lain. Ia duduk di depan meja rias, mengamati cermin yang mulai dipenuhi goresan samar, bekas, tulisan yang muncul dan hilang tiap malam. Tapi kali ini, pandangannya tertuju pada laci kecil di bawah cermin. Ia belum pernah membukanya. Dengan tangan gemetar, Dinda menarik laci itu perlahan. Di dalamnya terlipat rapi secarik kertas kuning tua. Aromanya lembab, bercampur bau melati. Ia membukanya pelan-pelan. Tulisan tangan di situ nyaris pudar, tapi masih terbaca. Untuk siapapun yang membaca ini, aku Gabi. Jika kamu mendengar laguku, berarti kamu sedang mengisi tempat yang kutinggalkan. Maafkan aku, tapi lagu itu terkutuk. Ia bukan milikku sepenuhnya. Aku hanya menyanyikannya dari bisikan yang datang tiap malam. Suara kekasihku yang telah meninggal karena kecelakaan. Katanya jika aku menyanyikannya, aku bisa menyusul dia. Tapi aku salah. Lagu itu membawa sesuatu yang lain, sesuatu yang haus suara dan jiwa. Dinda menutup mulutnya, menahan napas. Di bawah surat itu ada foto lama, Gabi bersama seorang pria muda. Di balik foto tertulis, untuk Arman kekasihku yang pergi terlalu cepat. Seketika, suara radio menyala sendiri lagi. Lagu itu mulai dari tengah, langsung di bagian ref. Kali ini suaranya lebih parau, lebih menyayat hati. Dan di cermin meja rias, kini muncul pantulan seorang pria muda dengan wajah pucat, berdiri tepat di belakang Dinda. Bajunya sobek, ada luka di kepalanya, dan darah mengalir dari pelepisnya. Dinda membalikkan badan, tak ada siapapun. Tapi foto Gabi dan Arman yang barusan dipegangnya, kini sudah hangus, terbakar dari tengah. Meski tak pernah tersentuh api, tulisan di cermin berubah lagi. Tinggal 2 hari, Arman akan menjemput. Dinda terduduk lemas, kini semuanya jelas. Lagu itu bukan hanya lagu sedih, ia adalah perjanjian terkutuk, jembatan antara 2 dunia, dan Goba sudah membuka jalannya tanpa pernah bisa menutup kembali. Hari ke-6, malam mulai merangkak ketika suara azan maghrib menggaung dari kejauhan. Dinda duduk diam di dalam kamar, seluruh tubuhnya gemetar. Ia tahu waktu tinggal sedikit. Tulisannya di cermin kini jelas. Besok saat lagu diputar, gerbang akan terbuka. Sore tadi ia sempat mendatangi masjid kecil di ujung gang untuk meminta air doa dari ustaz setempat. Ia bahkan sempat menceritakan sebagian dari apa yang dialaminya, meski tidak seluruhnya. Ustaz hanya berkata pelan, ada yang tak tenang di sekelilingmu. Jangan biarkan suara mereka menguasaimu. Tapi bagaimana caranya? Lagu itu bukan lagi suara biasa. Ia seperti hidup. Lagu itu memanggil. Lagu itu menuntut. Malam menjelang dengan cepat, dan pukul 2 dini hari, seperti biasa, radio menyala sendiri. Tapi kali ini ada yang berbeda. Bukan suara Gabi yang terdengar lebih dulu, melainkan suara laki-laki. Parau, serak, seolah berasal dari tenggorokan yang hancur oleh kecelakaan. Gabi, kamu sudah janji padaku, tapi kamu gagal. Sekarang, biarkan dia menggantikanmu. Lagu pun mulai diputar, tapi tidak dari awal, langsung bagian akhir. Bagian dengan rekaman Gabi yang menangis. Dan kemudian pintu kamar menggoyang keras, seperti ada seseorang
atau sesuatu yang hendak masuk. Dinda memeluk botol kecil berisi air doa, tangan gemetar, keringat dingin membasahi keningnya. Tiba-tiba, suara Gabi muncul lagi. Kali ini, dari dalam kamarnya sendiri. Pergi dari sini, sekarang, sebelum dia mengambil tubuhmu. Dindas menoleh, di pojok kamar, di samping meja rias, tampak bayangan gadis bergaun putih berdiri. Rambut panjangnya menutupi wajah, tubuhnya tampak transparan. Dan the shaman monks. Dinda memberanikan diri menyiramkan air doa ke lantai tempat bayangan itu berdiri. Sesaat sosok Gabi menoleh padanya. Wajahnya tampak sangat sedih, lalu perlahan menghilang. Tapi di saat yang sama, semua lampu padam, dan radio tiba-tiba meledak kecil, menyisakan percikan api dan bau gosong. Cermin kamar kini pecah, dan dari retakan-retakannya muncul wajah Arman. Ia tidak menjerit, ia tersenyum. Tapi senyuman itu dingin, kosong, dan perlahan, tangan pucatnya mulai menjulur keluar dari cermin seperti ingin meraih Dinda. Dinda berlari keluar kamar, berteriak histeris. Tetangga kos keluar, tapi tak melihat apapun. Ia pingsan di depan pintu, tak sempat menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Malam itu, semua orang di kos sepakat. Suara musik dari kamar Dinda terdengar hingga subuh. Lagu yang sama diputar berulang. Pagi itu, suasana kosan mendadak mencekam. Para penghuni berkumpul di depan kamar Dinda. Beberapa menatap pintu yang setengah terbuka, sebagian lain berbisik ketakutan. Katanya semalam dia teriak-teriak, ujar Bu Rini, ibu kos. Aku dengar lagunya, Bu, yang tinggal kenangan itu. Terus-terusan dari jam 2 sampai subuh, sahut penghuni lainnya. Namun ketika Bu Rini mencoba masuk ke kamar Dinda bersama 2 orang saksi, yang mereka temukan justru kekosongan yang ganjil. Semua barang masih tertata rapi, kasur masih tergelar, meja rias masih di tempatnya. Meski cerminnya pecah dan dinding di atasnya ada bekas tangan berdarah. Yang mengerikan, tidak ada tanda-tanda Dinda keluar lewat pintu atau jendela. Seakan ia menghilang begitu saja. Laporan pun dibuat ke polisi. Pihak keluarga dihubungi, namun tidak ada satupun petunjuk. Anehnya, tidak ada jejak suara, rekaman kamera, atau barang pribadi Dinda yang hilang. Ponselnya masih tertinggal, dompet utuh. Yang lebih mengerikan, ketika polisi memutar ulang radio rusak di kamar itu untuk diperiksa, kaset di dalamnya berputar sendiri, dan lagu itu kembali terdengar. Kini, tinggal kenangan. Salah satu petugas langsung mematikannya dengan wajah pucat. Ia mengaku mendengar suara perempuan menangis di sela-sela lagu. Tapi rekaman digital tak menangkap apapun, hanya lagu polos, tanpa suara lain. Malamnya seorang penghuni kamar sebelah bernama Rani merasa tidak bisa tidur. Ia terus terbangun mendengar suara tangisan dari dalam dinding. Ia menempelkan telinga dan terdengar lirih suara Dinda. Tolong aku masih di sini. Lagu ini tak pernah berhenti. Esoknya, Rani memutuskan pindah. Ia tidak berani tidur di kamar sebelah. Kamar Dinda pun dikosongkan permanen oleh Bu Rini. Tidak ada yang diizinkan menempatinya lagi. Bahkan ditutup dengan papan triplek dan dipaku dari luar. Namun meski sudah ditutup rapat, dari dalam kadang terdengar sayup suara. Kini, tinggal kenangan. Lagu itu tak lagi sekadar legenda. Ia telah mencuri satu nyawa lagi. Dan siapapun yang pernah mendengarnya sampai akhir mungkin sudah dijemput. 3 bulan setelah menghilangnya Dinda, kamar kos itu tetap tertutup. Namun cerita tentangnya menyebar luas. Banyak yang mulai percaya bahwa lagu Tinggal Kenangan bukan sekadar lagu sedih, melainkan semacam kutukan yang menjebak siapapun yang mendengarnya secara utuh di waktu-waktu tertentu. Salah satu teman lama Dinda, Fani, yang pernah akrab dengannya sejak SMA, mendatangi kos tersebut setelah mendengar kabar dari media sosial. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada sahabatnya. Ia memohon pada Bu Rini untuk melihat isi kamar Dinda, walau hanya sebentar. Setelah ragu sejenak, Bu Rini akhirnya setuju. Dengan syarat Fani tidak membuka apapun, terutama radio tua yang masih tersimpan di dalam. Namun begitu masuk ke dalam kamar itu, Fani langsung merasa mual. Udara di dalam seperti mati, pengap dan dingin walau jendela terbuka. Aroma bunga melati samar-samar menyelusup ke hidungnya.
Di atas meja rias, ia melihat kaset pita bertuliskan spidol lusuh. Tinggal kenangan, Gabi, versi asli. Kaset itu seolah menatap balik padanya. Hatinya ragu, tapi dorongan rasa ingin tahu lebih kuat. Ia mengambil kaset itu dan menyelipkannya ke dalam tas. Diam-diam, tanpa sepengetahuan Burini. Sesampainya di rumah malam harinya, Fanny duduk sendiri di kamar. Ia memandangi kaset itu, lalu membuka YouTube untuk mencari lagu Tinggal Kenangan. Ia ingin membandingkan versi yang ia tahu dengan versi kaset tersebut. Namun, tak satu pun versi YouTube terdengar seperti yang ia ingat. Tidak ada suara isakan, tidak ada getaran menyayat. Lagu-lagu digital terdengar kosong. Akhirnya, Fanny mengambil Walkman lama milik ayahnya, memasukkan kaset itu, dan menekan tombol play. Detik pertama, lagu terdengar biasa. Tapi setelah 2 bait, tinggallah kenangan yang takkan terlupakan. Suara tangisan menyusup masuk. Fanny membeku. Itu suara Dinda. Ia mendengar bisikan halus di latar lagu. "Fan, tolong aku. Dia masih di sini. Dia belum puas." Fanny langsung melempar Walkman itu, tapi mesinnya tetap berputar. Lagu tetap terdengar meski baterai sudah dicabut. Lampu kamar berkedip, udara mendadak dingin menusuk tulang. Di cermin meja belajar muncul bayangan Gapi dan Arman berdiri berdampingan. Tangan mereka menunjuk ke arah Fanny, lalu ke kaset itu. Dan tiba-tiba, semua sunyi. Tombol stop tak berfungsi, kaset tidak bisa dilepas. Lagu berhenti, hanya untuk diganti oleh satu kalimat lirih dari dalam Walkman. "Giliranmu sudah dekat." Sejak malam itu, Fanny tak lagi bisa tidur nyenyak. Tiap kali ia memejamkan mata, lagu Tinggal Kenangan kembali terdengar di kepalanya. Bukan dari kaset, tapi dari alam mimpinya. Suara Dinda kadang terdengar menangis, kadang memanggil namanya, dan kadang berubah menjadi jeritan seseorang yang diseret paksa ke kegelapan. Ia mencoba membuang kaset itu ke tempat sampah, tapi keesokan harinya, kaset itu kembali ada di meja belajarnya. Ia bahkan mencoba membakarnya, tapi api mati begitu saja, seperti ditelan udara dingin. Fanny mulai sadar, kaset itu bukan benda biasa. Malam ketiga, Fanny terbangun tepat pukul 2:13 pagi. Suara lagu itu kembali terdengar dari dalam cermin. Ia berjalan pelan mendekatinya. Refleksi dirinya di cermin terlihat berbeda. Pucat, matanya kosong, dan di belakang bayangannya berdiri sosok perempuan berambut panjang mengenakan gaun putih robek. Wajahnya hancur dan menyanyikan lagu itu dengan nada rendah, lambat, seolah menyayat jiwa. Tinggallah kenangan yang takkan terlupakan. Fanny mundur, tetapi tubuhnya seolah tak bisa dikendalikan. Seakan-akan sesuatu menariknya ke dalam pantulan cermin. Saat hampir menyentuh permukaan kaca, terdengar suara Dinda berbisik kencang. "Fanny, jangan dengarkan akhir lagunya. Jangan ikuti suaranya." Fanny jatuh tersungkur ke lantai. Saat membuka mata, ruangan sudah berubah. Bukan lagi kamarnya, tapi sebuah tempat gelap, lembab, dan penuh gema. Seperti sebuah studio rekaman tua yang sudah ditinggalkan. Di dinding, tertempel foto-foto tua penyanyi perempuan yang wajahnya dicoret. Di tengah ruangan, ada mikrofon tua yang berdiri sendiri, dan kaset Tinggal Kenangan berputar tanpa alat. Lalu ia mendengar suara langkah, dan dari balik kegelapan muncul Gabi. Tapi wajahnya bukan wajah manusia biasa. Separuh cantik, separuhnya rusak, seperti mayat yang membusuk. "Kau mendengar laguku. Sekarang, temani aku menyanyikannya sampai akhir." Fanny berlari sekuat tenaga, tapi setiap lorong yang ia masuki hanya membawanya kembali ke ruangan kaset itu. Lagu terus mengalun. Suara Dinda kian lemah memohon, tapi tak terdengar jelas. Tepat saat lagu mencapai bait terakhir, "Kini, tinggal kenangan," Fanny menjerit. Dan tiba-tiba terbangun di kamarnya sendiri, berkeringat dan gemetar. Namun sesuatu terasa salah. Ia menoleh ke cermin, dan refleksinya tersenyum padanya. Bukan dirinya, itu bukan senyumnya. Dan dari bawah tempat tidur, Walkman itu kembali berputar sendiri. Fanny tak lagi bisa membedakan mimpi dan kenyataan. Sejak malam itu, setiap pantulan cermin menampakkan versi lain dirinya. Tersenyum sinis, matanya kosong,
Suaranya menggumamkan bait terakhir lagu Tinggal Kenangan tanpa henti. Kini, tinggal kenangan. Ia mencoba meminta bantuan Ustaz. Dia mengatakan, ada entitas yang terikat pada suara dan kenangan. Dan entitas itu bersemayam di lagu. Fani mulai mencari informasi tentang Gabi yang disebut-sebut sebagai penyanyi aslinya. Setelah menggali forum-forum horor lama di internet, ia menemukan artikel tentang seorang penyanyi lokal bernama Gabi Amelia yang ditemukan tewas di dalam studio. Rekaman tahun 2001 dikatakan ia dipaksa merekam lagu ciptaan pacarnya, Arman, yang kemudian menghilang secara misterius setelah kematian Gabi. Konon, Gabi meninggal bunuh diri karena patah hati, namun masyarakat percaya ia dipaksa menyelesaikan rekaman dalam kondisi kerasukan. Lagu terakhir yang ia nyanyikan, Tinggal Kenangan, tidak pernah dirilis resmi, namun kasetnya menghilang dari studio hingga kini. Fani tersadar, kaset yang ia temukan adalah kaset asli itu. Lagu itu bukan hanya tentang kenangan, tapi tentang jiwa yang terjebak. Malam itu, Fani kembali ke kos Dinda membawa satu tekad. Ia akan mengakhiri ini semua. Ia membawa kaset dan Walkman kembali ke kamar Dinda, dan tepat pukul 2 malam, ia menyalakan rekamannya. Tapi kali ini dengan membalik pita kaset. Suara yang keluar bukan lagu, tapi isakan, jeritan, bisikan. Lalu suara Gabi bergetar lirih. Peka rekamanku. Saat bait terakhir diputar terbalik, hanya itu caranya. Tanpa membuang waktu, Fani menyiapkan korek api dan lilin. Saat lagu mendekati akhir, ia nyalakan api dan mulai membakar kaset itu. Namun saat api menyala, sosok Gabi muncul dari balik bayangan dinding kamar. Wajahnya setengah terbakar. Ia menatap Fani tajam. Kau tak boleh menghapusku. Ruangan mendadak gelap dan kaset dalam api tak juga meleleh. Tapi Fani terus membaca doa dalam hati sambil memegang api tetap menyala. Tiba-tiba, dari belakang tubuhnya, suara Dinda terdengar lantang. Gabi, lepaskan. Aku bukan milikmu. Sosok Gabi menjerit. Telinganya berdarah, tubuhnya meleleh perlahan bersama suara lagu yang diputar terbalik. Dan akhirnya, semuanya hening. Api padam, kaset tinggal abu. Fani terdiam dalam gelap. Pagi harinya, tubuh Fani ditemukan tergeletak di kamar kos Dinda oleh Bu Rini. Ia masih hidup, tapi tak sadarkan diri. Dan di tangannya, hanya ada segenggam abu hitam. Setelah kejadian itu, kamar Dinda resmi dikosongkan. Tak ada lagi yang menyewa. Dan lagu Tinggal Kenangan menghilang dari internet. Bahkan yang telah diunduh pun mendadak rusak. Namun, beberapa bulan kemudian di sebuah forum musik horor, seseorang mengunggah, aku menemukan versi asli Tinggal Kenangan di radio tua milik nenek. Suaranya beda, lebih sedih, lebih nyata. Dan di kolom komentar, akun dengan nama @dinda93 menuliskan, jangan dengarkan sampai akhir. Dan itulah akhir dari kisah menyeramkan tentang lagu Tinggal Kenangan. Tapi ingat, tidak semua lagu bisa didengarkan sampai habis. Karena mungkin lagu itu sedang mendengarkanmu kembali. Kalau kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu yang gak ketinggalan cerita horor berikutnya. Dan kalau kamu pernah punya pengalaman aneh saat mendengarkan lagu, tulis di kolom komentar. Siapa tahu ceritamu jadi episode selanjutnya. Sampai jumpa di kisah horor selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa, jaga telingamu dari suara-suara yang tak berasal dari dunia ini.